So, setelah kripto puncak, nextnya di mana duitnya? Marketnya itu harus pindah ke mana, harus melakukan apa? Nah, ini pertanyaan yang super umum. Banyak orang menanyakan ke saya. Tapi di sini, ini tuh dari kacamata, I udah di posisi yang mana, look at my background. Ini gak murah loh, untuk bisa, right? Maksud aku adalah, I mau kalian setidaknya bisa menyusul ke level yang mana kamu bisa mandiri. Oke? Dan dengan niat itu, kamu tanyanya apa itu yang dilakukan setelah puncak 2025, jawaban saya nggak langsung lurus straight to the point begini. Nah, ini yang kalian paling di komen selalu bertele-tele, oh get to the point, bahasnya banyak tapi nggak ada isinya. Tapi you miss the point, ini lo edukasinya. You mau jadi kayak orang kaya, harus bisa pikir kayak orang kaya. Paham nggak? Dan orang kaya, intinya itu gini loh, analogi yang paling bagus ya. Kalau aku bilang ke kamu, nih, mau dompet ini nggak? Beli harga $1.000. Oke, atau 15 juta rupiah. You mau nggak? Orang biasa jawabannya, nggak mau. Uang baru aja berapa? 8 juta. Ngapain aku bayar 15 juta? Nah, itu pikiran orang simple yang miskin. Orang kaya pasti tanya, isi dompetnya ada apa dulu? Kalau ternyata di dalamnya ada $10.000 Singapura. You know, kan cuma 10 lembar, karena Singapura dolar ada $1.000, right? Isinya hampir 200 juta. Terus aku bilang, lu mau beli 15 juta, kamu tolak. Hanya karena kamu gak mikir, gak nanya lebih dalam, isinya apa. So, balik lagi ke setelah kripto puncak harus apa? Mikir, tanya, sebenarnya orang kaya melakukan apa? Untuk bisa jadi kaya apa yang harus dilakukan? Oke? Dan kalau kamu sampai pikir kayak gitu, dapat jawaban yang paling, ya setelah kamu research, bla bla bla, jawaban paling inti cuma 2. Income, naik. Cari bisnis yang kamu bisa caplok, bikinin besar, dapat duit. Kalau kerja itu orang pegawai lah, level pegawai. Kita omong level boss ya. Bisnis apa ini? Yang aku bisa start up, atau aku bisa akuisisi, atau aku bisa invest masuk ke bisnis itu. Yang I masuk duit, ukuran segini, dapatnya segini. Dan terukur resikonya, terukur profitnya berapa, bla bla bla. Itu income. Dari level, so udah ada income, profit digulung, gulung compounding. Gulung itu mana ini aset yang aku bisa parkirkan duit saya yang kenaikannya itu sehat dengan resiko yang hampir 0 atau yang terukur resikonya. Itu prinsip paling mendasar yang gak peduli kapan musimnya, gak kapan tahunnya asetnya kripto atau properti atau emas, itu selalu pola pikiran yang dipakai. Cuma 2 itu. So skip semua buku-buku, skip semua kursus, cuma 2 itu toh yang kamu harus paham. Tapi kalau aku tanya sekarang, kamu udah lakukan itu nggak? Jawabannya belum. Kok bisa? Gak tahu. Bingung. Bingung apa? Bingung mulainya dari mana? Paham ya? So, sekarang kita kembali ke pertanyaan yang tadi ditanyakan. Sebenarnya bukan kalian yang tanya sih. Ini aku representatif kalian menanyakan setelah kripto puncak 2025 berikutnya kemana? Kalau kamu orang yang sudah levelnya cukup tinggi, sudah bisa di tempat manapun, beli apapun, melakukan apapun yang kamu inginkan, sebenarnya nggak perlu buru-buru. You know, hidup itu cuma sekali, kamu bisa aja 1 tahun istirahat, beli apa yang kamu mau beli, pakai profit yang udah dihasilkan dari kripto, relax, main PS5, jalan-jalan, keliling dunia. Kalau kamu masih muda, usianya mau sama cewek-cewek atau apa, terserahmu, ya kan? Terus nanti di bear market berikutnya, titik terendah, beli lagi, selesai. You can do that. Tapi itu cuma valid kalau ukuran modal kamu sudah sesuai. Kalau ukuran modal kamu belum sesuai, berarti kamu harus mengumpul dana sebanyak sebisanya di periode 1 tahun itu. Sebenarnya mulainya dari sekarang, by the way. Mei, Juni 2025, ini perfect time untuk mulai. Right? Set up semua yang dilakukan supaya di next bear market, titik terbawah, ada duit sebanyak sebisanya. Satu cara, bisnis. Cara kedua, kamu harus paham soal sifatnya market. Sifatnya pasar. Pasar itu cuma tempat untuk uang bisa masuk keluar. Oke? Bahasa Inggrisnya currency flows. Oke? Atau money flows, capital flow. Basically, so gini loh, kamu sudah dapat preview konsep yang aku lagi mau gambarkan kemarin di Januari 2025. Januari 2025, kita akan sempat di akhir-akhir bulan, kita kasih pengumuman publik, emergency, kita harus keluar, ini sepertinya udah puncak, waktu itu Bitcoin di 108.000, terus sebulan ke depan, harga Bitcoin dari 108.000 turun ke 80.000, terus dia kocok ke samping di bawah situ, sempat ke 76.000 titik terbawah, and then di situ kita gak persis 76, tapi di 80-an kita udah bilang, ayo masuk lagi agresif. Orang lain lagi perhatiin emas, gak ada yang perhatiin kripto, ayo masuk. Right? You udah dapat previewnya. Kripto sudah naik, sudah rame, uang dari orang yang udah
katakanlah pause ya, udah keluar, pindah. Kemarin kebetulan ke emas, terus emas lagi lari. Orang pindah ke emas, retail sudah lupakan kripto, ke emas sekarang. Balik lagi ke Bitcoin, Bitcoin lagi naik, dan kripto lagi naik. Kripto puncak lagi, nanti ada nextnya lagi. So, uang itu kayak arus. Kalau kamu tahu bahasa Inggrisnya uang atau mata uang, itu kan currency. Currency, katanya itu C-nya dibuang, ganti sama T. Current. Current itu arus air. Oke? So, arus air dari tempat tinggi, flow ke tempat rendah. Itu currency. Dan itulah market. Di mana retail sudah pada masuk FOMO, airnya udah tinggi nih, uangnya harus beralir. Arusnya itu harus ganti ke yang belum banyak orang masuk. Nah, kemarin kebetulan emas. Next puncaknya kripto ini yang sedang berjalan, apa berikutnya? Nggak tentu emas. Oke? Sebenarnya ini kita udah sharing dalam komunitas member VIP, sudah kita kasih bocoran apa itu nextnya, yang menurut kami. Oke? So, kita lagi cuanin kripto, masih ada kaki terakhir, dan by the way, kaki terakhir ini masih sehat loh. So, just because aku omongin apa berikutnya setelah siklus 2025, bukan berarti exit kripto sekarang. Masih ada berapa bulan kaki terakhir, di mana kenaikan paling drastis selalu di belakang. Selalu dekat puncak kan yang kenaikannya paling bombastis. So, masih ada kenaikan bombastis, dan kita lagi cuanin itu. Tapi otak kita, duitnya udah diparkirkan, udah dibeli di 80.000, apalagi yang mau dilakukan? Paham ya? Otak kita itu lagi persiapan nextnya. Next marketnya apa? Aliran duit beralir kemana setelah ini? Terus kita pikirin gimana cara posisikan diri, aturin supaya imbas pajaknya seperti apa, dan lain-lain. Itu semua dipikirkan sekarang. Pikirkan sekarang dan mulai posisikan sekarang. Tapi sambil pasar ini naik, yang next setelah kripto maksud aku, jangan lupa soal income. Ini yang orang paling nggak suka omongin. And by the way, ini aku antisipasi ya. Orang di komen pasti bilang, bertele-tele, omongnya panjang lebar, gak ada isinya. Kalian nggak bisa lihat. Kamu itu mau diajarin jadi kayak orang kaya, atau kamu cuma mau disuapin terus? Orang Indonesia, apa ya, pinginnya sering disuap ya. Now, dari sisi bisnis, ini kan kita omong income. Ada big opportunity yang kalian itu masih belum nangkep. Big opportunity. Dulu, gini loh. Kamu itu mesti otaknya itu semua harus sendiri. Semuanya harus pakai tanganmu sendiri, otakmu sendiri, usahamu sendiri, waktumu sendiri. Sedangkan semua orang yang sukses, jago pakai waktunya orang lain, tenaganya orang lain, usahanya orang lain. Dan sekarang di 2025 ditambahkan, waktu, usaha, tenaga, mesin, teknologi. Karena udah ada teknologinya. Teknologi yang you bisa manfaatin, biaya teknologi itu cuma ratusan ribu rupiah. Hasilnya teknologi itu berpotensi ratusan miliar. Udah ada teknologi itu. Cuma kalian belum mikir. Oke? Nah, itu clue sementara, oke? Tapi setidaknya secara garis besar kalian bisa lihat apa yang harus dilakukan. At the end of the day, yang penting itu cuma dua. Income naik, profit itu harus digulung. Di tempat yang kenaikannya sehat, lebih sehat daripada inflasi, resikonya sekecil sebisanya. Nah, income, big-nya itu di income. The next generasi orang-orang yang super muda, super sukses, itu bukan dari crypto, next time. Oke? Tapi dari bisnis. Dan dari hasil bisnis, masuk ke kripto pas di titik terbawah next cycle. Karena gini loh, kalau aku boleh gampangin ya, pola pikirannya itu gini, setiap 10M yang aku hasilkan hari ini di 2025, itu nilainya 100M 10 tahun dari sekarang atau kurang dari 10 tahun dari sekarang. Setiap 10M yang saya hasilkan hari ini, sebanter-banternya 10 tahun dari sekarang sudah 100M. Setelah itu nggak tahu. Tapi sekarang, itu realitasnya. Terus kamu nggak buru-buru, nggak ada, urgency, nggak ada tertekan sama waktu ini. Ayo, mumpung masih di depan mata, belajar, cari, research, pelajari teknologi-teknologi. Contohnya AI, tapi bukan cuma AI yang aku lagi maksud. Ya. Cara aku pakai AI gimana? Cara aku pakai. Nah, lucunya begini, I posting video udah 2-3 kali soal AI. Robot gantikan manusia, bla bla bla. Sudah aku posting 2-3 kali. Tiap kali aku bahasin AI, views-nya paling kecil di channelnya Mindstack. Lucu kan? Padahal duit gede itu di depan mata, di situ.
Tapi ya gimana ya, orang itu sukanya rame-ramean, ikutannya itu pas udah rame. Kemarin waktu titik terbawahnya kripto setelah koreksi besar, Ayu udah posting, orang lagi protein emas, kamu harusnya beli Bitcoin, views-nya paling kecil itu, cuma 4-5 ribu views. You know? Untuk channel kita yang biasanya jauh, you know? So, di sini, Ayu pakai judul di awal video setelah puncak kripto bagaimana. Sekarang di belakang video, aku bilang, AI, kamu perhatiin atau diabaikin? Paham ya? Nah, aku ngomong kayak gini itu bukan maksudnya itu you maunya di-swap. Oke? Maunya step by step apa yang harus dilakukan bla bla bla. Tapi kamu harus sadar, this is a video yang cuma 15 menit atau berapa ya? Yang kamu harus lakukan itu setidaknya sadar, buka mata, sudah sadar ada proses belakangan yang kamu harus research sendiri. Dan di sini kamu ada beberapa pilihan. Ada 3 pilihan, oke? Jalur pertama, nonton, ketawa, senyum, atau marah karena dia ngomongnya panjang lebar, gak dikasih tahu apa yang harus dilakukan, right? Terus sudah, selesai. Hidupmu biasa-biasa aja. Jalur kedua, kamu bisa jalan sendiri, oke? Udah tahu arahnya, oke. Kripto kemungkinan besar akan ada puncaknya di 2025. Masih boleh cuanin kripto, tapi setelah itu, so dari sekarang sudah research, nextnya apa? Income, oke. So apa ini? AI, oke. Aku cara pakai AI gimana? Untuk bisa lancarkan bisnis online aku, bagaimana kalau bisa pakai AI, gak perlu pegawai? Gimana cara bikin konten supaya bisa jual produk yang harga produknya $1, jual ke retailnya $50? Gimana caranya melakukan itu pakai AI? You know, bisa sendiri. Jalur ketiga, digampangin. You know, daripada belajar dari waktumu sendiri, daripada kesalahanmu sendiri, langsung shortcutin aja. Gitu loh, right? So, sementara ini kita ngomong di 2025 masih crypto. But sekarang ini pun di 2025 sudah aku kasih hint next marketnya apa. And seiring dengan waktu menuju belakangan tahun 2025, kita mulai guys pakai teknologi untuk lancarkan bisnis. Oke? Semua itu kita lagi siapin sekarang. Oke? Nah, ini udaranya udah super windy dan lumayan dingin, so mungkin cukup di sini dulu ya. Semoga apa yang disampaikan diterima dengan baik. Ini aku omongnya seperti gini, niatnya supaya hidup kamu lebih bagus ya. So, semoga itu bisa diterima dengan baik dan maaf kalau ada kekurangan selain itu. Tapi bagaimanapun, saya ucap salam sukses ya. And salam cuan kalau kamu sudah join komunitas VIP. Salam cuan sisa siklus 2025. Bye.